Lonjakan harga beras beberapa waktu terakhir membuat masyarakat kian kelimpungan. Tak hanya berpengaruh pada pembeli saja, namun penjual beras pun turut mengeluh mengalami penurunan omset. Lalu bagaimana langkah antisipasi kenaikan harga beras ini? Kita akan membahasnya bersama Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi. Selamat sore Pak Arief, terima kasih atas waktunya sore hari ini. Selamat sore Mbak Ayu. Baik, Pak Arief, kita mengetahui bersama selama beberapa waktu terakhir, terlebih satu pekan terakhir ya, sebenarnya harga beras ini sudah mulai melonjak naik di beberapa pasar tradisional. Apa penyebabnya, Pak? Ya, terima kasih Mbak Ayu dan teman-teman dari CNN, Badan Pangan Nasional diberi kesempatan sekan. Jadi memang di semester 1, kemudian semester 2 itu kalau produksi memang biasanya di bawah semester 1 gitu ya. Dan oleh karena itu Badan Pangan Nasional tentunya pemerintah juga sudah menyiapkan bahwa semester 2 itu waktunya kita ini menggunakan food reserve yang kita miliki. Baik, dengan adanya beberapa kenaikan di pasar tradisional yang variatif juga ya Pak, sekitar Rp1.000 hingga Rp3.000, apa sebenarnya solusi dari Bappenas untuk bisa melakukan stabilisasi harga beras di pasaran? Sebenarnya ini kan kita bicara masalah produksi. Jadi pada saat ini teman-teman di penggilingan padi ini memang hanya sekitar 20-30% untuk dapat melakukan produksi karena gabah kering panennya sedang terbatas. Sehingga yang akan dilakukan pemerintah dalam hal ini adalah pertama kita melakukan stabilisasi dengan SPHP, stabilisasi pasokan dan harga pangan. Ini tentunya tadi pagi saya bersama Dirut Bulog, kemudian dengan jajaran dari Pemprov DKI, kemudian Pasar Jaya, BUMD, BUMN melakukan cek pasar gitu ya. Di sana kita drop beras 5 kilo milik Bulog ya, itu untuk bisa disebarkan ke outlets ya. Kemudian dalam waktu sebenarnya dipersiapkan mulai Oktober sampai dengan Desember untuk bantuan pangan dalam bentuk beras seperti yang telah dikerjakan 3 bulan sebelum yang lalu ya, bulan Maret, April, Mei itu untuk 21,3 juta KPM ya, keluarga penerima manfaat A 10 kilo kali 3 bulan, jadi 30 kilo. Nah ini memang direncanakan awalnya adalah bulan Oktober, November, dan Desember. Kalau kita lihat trennya hari ini memang harus diajukan seperti masukan dari beberapa pihak. Kami juga akan mengusulkan kepada Pak Presiden, ya, Menko Perekonomian untuk bisa dipercepat bantuan pangannya, demikian. Berarti Pak Arief ini mengatakan bahwa cadangan stok beras saat ini aman ya. Dan kalau misalkan memang betul-betul aman Pak, saat ini berapa jumlahnya? Bulog sebagai BUMN kita minta hari ini mensecure 1,2 juta, tapi stok di Bulog itu sudah 1,6 juta hari ini. 1,6 juta ton, kemudian bantuan pangan ini kurang lebih akan digelontorkan 640.000 ton. Dan akan masuk lagi sekitar 400.000 ton. Jadi pemerintah sudah menyiapkan stoknya di Bulog. Pak Arief, tapi dari informasi di lapangan kami mendapatkan informasi dari pedagang bahwa stok beras ini sudah mulai berkurang. Apakah berarti cadangan stok ini belum mulai digelontorkan saat ini? Beras yang digunakan untuk bantuan pangan memang belum digelontorkan. Kemarin sudah digelontorkan 3 bulan itu 640.000 ton. Kemudian untuk stabilisasi juga sudah digelontorkan sekitar 700 sampai 800.000 ton. Ya, jadi sudah sekitar 1,4 juta ton. Kalau tahun lalu Bulog itu menggelontorkan 900.000 ton. Okay. Tahun ini kita sudah gelontorkan sekitar 1,3-1,4 juta ton. Kemudian masih punya stok 1,6 juta ton. Artinya Bulog sudah memposisikan dirinya untuk stabilisasi dan kita punya stok.
Oke, jadi saat ini belum digelontorkan seperti itu ya Pak. Lalu kalau saya ingin melihat secara lebih luas juga, apakah dinamika harga beras global dan penutupan keran ekspor beras di India ini sebenarnya memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam lonjakan harga beras di dalam negeri, Pak Arief? Sebenarnya teori supply and demand, Mbak Ayu. Oke. Jadi kalau kita hari ini menyampaikan stok kita cukup, ya memang stok kita cukup, ya hari ini cukup. Tapi kalau kita bicara produksi, memang gabah kering panen ini sekarang harganya di atas 6.700. Kalau gabah kering panen itu di atas 6.700, maka harga berasnya itu juga angkanya di atas 12.000. Jadi inputan untuk biaya produksi ditambah dengan gabah, ya itu memang akhirnya impact-nya terhadap harga beras. Nah, di situ pentingnya food reserve, ya. Kenapa Pak Presiden dari awal tahun sudah memerintahkan Badan Pangan Nasional, Bulog, dan lain-lain untuk menyiapkan 2,4 juta ton yang harus diserap oleh Bulog, itu karena beliau sudah memahami bahwa di semester kedua ini memang harga beras itu akan naik gitu ya. Kemudian ada lagi nanti kita itu akan mengalami kekurangan sekitar 5% kalau Pak Mentan menyampaikan produksi karena El Nino gitu ya. Jadi kita itu sudah mempersiapkan bukan cuma 5% tetapi 7%. 7% dari produksi di semester kedua itu udah kita siapkan dan Bulog ready ya untuk menyalurkan. Tinggal tunggu perintah dari pemerintah, dalam hal ini Badan Pangan Nasional, ya tentunya melalui ratas dengan Pak Presiden untuk kapan digelontorkan. Karena terakhir kali di rapat terakhir adalah di bulan Oktober, November, Desember. Tetapi kami coba akan upayakan apabila memang diperlukan, kita mulai saja di bulan September, tapi perlu approval untuk itu. Jadi memang masih menunggu keputusan dari Presiden seperti itu ya Pak Arief. Lalu saya tertarik dengan tadi salah satu yang kita soroti juga masalah El Nino atau kemarau yang berkepanjangan. Ini kan sebenarnya adalah hal yang bisa diprediksi sebelumnya ya Pak Arief. Apakah dengan El Nino dan juga kemarau yang terjadi, sudah ada langkah antisipasi mengenai kenaikan harga beras yang terjadi saat ini? Ya justru itu, jadi Badan Pangan Nasional kan bersama Bulog sudah menyiapkan stok. Jadi kalau di awal tahun kita bicara masalah importasi, polemik antara serapan dalam negeri, produksi, nah itu maksudnya hari ini memang akhirnya kita perlukan bahwa negara itu harus punya stok. Ya. Dalam hal ini kita tugaskan BUMN di bidang pangan. Untuk beras itu ada Bulog. Ya. Sehingga pada saat seperti hari ini waktunya Bulog untuk menggelontorkan stoknya. Oke. Jadi semester 1 ya itu waktunya kita menyerap, semester 2 itu waktunya kita gelontorkan stok. Tinggal timingnya. Kemudian kalau disebut-sebut El Nino gitu ya, memang ini nggak hanya terjadi di Indonesia. Indonesia itu salah satu negara yang bisa menjaga inflasinya. Inflasi kita terakhir untuk volatile food itu malah deflasi. Ya, deflasi. Nah, hari ini kita akan siapkan lagi perencanaan untuk menstabilkan. Utamanya nanti kita harus kepada masyarakat, saudara-saudara kita yang memerlukan ya, tentunya. Oke, baik. Kita juga berharap semoga harga beras di pasaran ini akan segera stabil seperti itu ya. Terima kasih banyak Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi atas waktunya telah bergabung sore hari ini bersama CNN Indonesia Connected. Selamat sore. Terima kasih Mbak Ayu, terima kasih.